Gua bingung sih Indra kalau misalnya ngelihat kondisi Indonesia sekarang. Kayak gampang viral. Ya. Terus sesuatu yang dulu zaman-zaman kita tuh nggak mungkin terjadi, tiba-tiba mungkin terjadi. Zaman kita tuh kapan ya? Tahun berapa? Lebih ya udah nggak usah tahu lah ya. Enggak, contoh jadi, misalnya kayak ya. sekarang banyak kata-kata, contoh kayak kemarin lagi rame diomongin kan, kata Anjay. boleh nggak sih? Anjay. Itu bisa dipidana. Betul. Tapi Ayam memang masuk itu ya, denda. ya betul kan? banget ya. Jadi memang akhirnya ungkapan viral ini mudah Bener. sekali terjadi karena semenjak zamannya sosial media, Jun. Yes. Kalau menurut gua ya, karena sosial media kan menjangkau semua orang ya. Semua orang pegang HP, semua orang bermain sosial media. Jadi informasi mudah sekali menyebar. Bener. Jadi sedikit aja informasi yang orang lihat, kok aneh sih, viral. Viral. Kok begini ya aja kan? di permasalahan sih, viral. Zaman dulu tuh sosial media ya nggak seramai sekarang. Betul, ya betul kan? banget. Kalau sekarang banyak banget kan, sosial medianya ada Twitter, ada Instagram, Ya, terus banyak lah juga pokoknya YouTube pun sekarang lagi sosial rame media sebenarnya, lagi benar rame. ya, benar Oke, ya. oke. Dan gue tuh kemarin tuh kan yang lebih viral Kenapa? lagi ya, gue kok follow juga Twitter ya, Ya. ngikutin Twitter juga saya. Ini Lu kenapa? Ya terus. ngomongnya soal Cosmo. Di Twitter itu lagi viral kemarin itu, Ya. ada segerombolan pemuda yang sedang melakukan Pesta sesama seksual, jenis. betul. Dan itu juga sekarang lagi rame banget diomongin Betul. banyak orang, kasusnya seperti apa, Betul. kenapa bisa terjadi dan lain sebagainya. Yes, benar. Dan nah sekarang kita bakal ngobrolin ini sebenarnya for your information aja Andra, kayak kita berdua ini adalah podcast pertama atau YouTube pertama kita, konten pertama Ya, kita. edisi pertama, pilot Edisi project pertama. ya ini ya. Kita bakal ngebahas sesuatu yang sebenarnya lagi banyak orang omongin. Betul Ya banget ya. Pokoknya yang viral-viral lah kita bahas Nah, lah ya. salah satunya adalah Ini mungkin sudah terjadi beberapa bulan yang lalu ya. beberapa bulan yang lalu, tapi kayak continue ada aja gitu. Ada Habis aja. itu beberapa bulan kemudian muncul lagi. Iya. muncul lagi. Dan ininya sama ya. Apanya? Formatnya sama gitu ya. Ya, formatnya sama dan menurut gua Modusnya sih, sama. modusnya sama ya. Dan kalau Jadi bisa pelecehan dilihat, ya? pelecehan Maksudnya. seksual sebenarnya. Pelecehan seksual. Sekarang lagi banyak banget diomongin sama netizen dan juga warga Indonesia ya. Yang dulu kasus pertama kita masih ingat kayak orang Indonesia, dia di Inggris, Ya. Sekolah di Inggris sekolah di Inggris, ternyata ternyata dia seorang predator seks. predator seks gitu. Bahkan itu adalah itu sepanjang sejarah di Inggris itu bahkan ya. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Tepuk tangan Gua dong. nggak tahu deh. Kita harus berbangga hati atau bagaimana? Harus miris ya. Jangan Miris lah. dah ya. Lu kalau berbangga hati ya sama aja lu mendukung kayak gitu kan. Orang Indonesia populer di negara orang Tapi dengan kasusnya kasus hal-hal seks. yang negatif. Gila lu. Dan Gila itu sih. ya ampun. Miris sih. Dan Miris, itu anak benar kuliah banget. loh, Ndra. Betul. Umurnya kasarnya sekitar ya mungkin umur kuliah lah, 24 tahun, Betul. 23 tahun, usia-usia produktif gitu. Kenapa bisa kayak gitu ya? Betul banget ya. Menurut lu Padahal gimana? maksud gue ya dia punya segalanya gitu ya. Kehidupannya oke, pendidikan oke, tapi kenapa harus begini gitu? Ya, mungkin setiap orang mempunyai cara masing-masing, tapi kalau menurut gua dan menurut gua sendiri ini adalah hal yang menurut gua kayak ya salah tetap sih. Oke. Terus kesini-sini nih Jun ya, Ya. sebulan yang lalu ya, ada juga kasus lainnya. Ya, itu sempet kita semua kayak kaget. Ya, aneh aja aneh ya. Aneh sih sebenarnya. Aneh-aneh. Selain kita berbicara masalah pelecehan seksual, ternyata ada satu keanehan ya, di mana ada orang yang memang dia ingin melakukan seperti itu, tapi harus dibungkus dulu. Oke, itu Terus sih kayak wajid. Lu tau wajid gak sih? Iya. Tau wajid kan? Wajid tuh orang Cililin fetish. tau. Sebutannya fetish. Jadi Tuh. dia akan merasakan kepuasan ketika melakukan hal ini gitu ya. Mm-mm. Itu adalah gilang si fetish Kain kain jarik. Jadi modusnya gitu ya. Dia sebenarnya modusnya kalau menurut gue ya ini memang komunikasinya keren banget. Karena apa komunikasi? hanya lewat message dia. Oh iya nggak benar. ketemu. Benar. Jadi Bayangkan. dia waktu itu sebenarnya senior. Yes. Senior, terus dia kayak ngechat si juniornya,
terus untuk datang ke kos-kosannya. Kalau nggak salah sih kayak gitu. Ya. Terus akhirnya entah apa modusnya sampai akhirnya kayak ya sudah Dibujuk, dibujuk, terus akhirnya dia dibungkus. Jadi semacam dibungkus kayak pocong ya. Iya pocong sih sebenarnya. Iya, jadi Pocong. dibungkus kayak pocong gitu Apa dengan ini kain. Indonesia apa? Terus dia mendapat kayak ya mungkin kesenangan atau mungkin ya Lu kepuasan. bilang tadi kayak kepuasan sebenarnya Indra. Kepuasan Aneh ya. Menurut gue psikologi gak sih? ya psikologi Kena nggak sih? kena tapi sih mentalnya kena ya. Itu salah satu contoh kasus gitu ya kalau misalnya ngobrolin seputaran tentang pelecehan seksual. Ya. Yang ketiga juga ada nih katanya nih ya, katanya sih gue pernah dengar juga. Jadi ada satu entah pesantren, jadi dia memang seorang guru dan dia itu mencabuli anak-anaknya 18 orang kalau nggak salah, Pesantren ya. pesantrenan. Terus dia sampai disumpah pakai Al-Quran. Jadi gue bingung atau bahasnya bener atau nggak masalah ya kan Oke. kalau ngomong kayak gitu kan. Ah. Jadi supaya dia nggak ngomong sama orang lain kalau dia habis Dicabuli. dicabuli. Gila nggak? Lu disumpah pakai Al-Quran, udah tahu salah, disumpah. Maksudnya apa? Nah itu mungkin ya, maksud gua sebagai korban mungkin Ya. karena terlalu muda juga ya korbannya ya, dia nggak paham mungkin ya, maksudnya bahwa ini hal salah gitu loh ya. Lu bisa menolak itu dan bahkan nggak bisa dengan alasan disumpah Al-Quran pun lu kayak mengiyakan aja nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Terus yang anehnya lagi adalah sekarang itu kan dulu nih ya, inget-inget gua. Kalau lu masuk pesantren berarti takut bawaannya karena Yes. gua takut di apa? Maksudnya gak boleh balik kan? Kalau pesantren tuh gak boleh balik kan? Iya, iya. Iya benar nggak sih? Iya. Gua waktu Mondok, kecil, mondok. ya waktu Mondok. kecil gua kalau gua nakal gitu ya, awas lu nanti Masuk pesantren. Masuk pesantren. Terus image, bukan image, maksudnya kayak pikiran gua tuh kayak pesantren tuh ini banget. Oh iya benar-benar. Jadi kayak lu bakal ditertibkan di sana Ya, ya, lu bakal dipenjarain, di dididik, penjara. di apa? Eh. Terus dulu masih inget tuh kalau misalnya pesantren itu apa tuh namanya mandinya di sungai, terus tidurnya makanya bareng kayak di barak dan sebagainya. Iya. Padahal ternyata kan sebenarnya salah. Betul. Apalagi ada kasus-kasus kayak gini yang ngebuat kayak Orang-orang akhirnya makin takut. Makin takut. Padahal nggak seperti itu. Pesantren itu kan didik secara agama sebenarnya ya kan. Yes, betul. Bedanya tuh agamanya lebih kuat kalau menurut gue Iya. sekarang sih pandangan gue. Ada kasus seperti ini ya gila aja loh gitu kan. Iya, dan juga viral juga akhirnya setelah rentetan kasus pelecehan seksual itu. Heeh. Jadi ada yang akhirnya mengkolase nih para pelaku-pelakunya nih, Jun. Ya, Pelaku-pelakunya ini, Oke. si ini si Jarik, ini si apa sih, Si Reinhardt dan lain sebagainya. Rata-rata mereka ada kesamaan. Nah itulah Punya persamaan nih. hebatnya netizen Indonesia. Iya, betul. Menyimpulkan, dikait-kaitkan. Iya. Kalau menurut gue sih itu kayak mereka nggak jadian. Mungkin kenal juga nggak ya Iya. kan? Dan persamaannya Apa tuh? mereka semua Pakai pakai kacamata. Akhirnya Lu ada lu kalau pakai kacamata hati-hati lu. Nggak boleh gitu. Oh enggak maksudnya. Nggak boleh gitu. Akhirnya Ya. kan orang-orang Iya, betul. stigmanya kayak gitu. Iya betul. Akhirnya itu yang ditakuti. Orang-orang akhirnya membuat stigma baru dan juga stereotip baru Mm-mm. bahwa orang berkacamata, wah ini bisa jadi nih. Gua tinggalin predator kacamata seks deh. mungkin. Gua nggak pakai kacamata loh. Gua Iya. gua masih ininya masih oke. Ya nggak apa-apa juga kalau kacamata. Iya mesti kayak gitu takutnya nanti orang-orang di jalan tiba-tiba awas predator. Awas gue takut ini gitu. Iya, stereotip kan? itu yang sebenarnya kita takutkan menyerang orang-orang yang memang menelan mentah-mentah apa ya sosial media. Oh ini kalau pakai kacamata nih bahaya nih kita harus hindari. Nah itu nggak boleh Ya. sebenarnya. Itu stereotip ya. Benar-benar. Jadi dari kasus Meratakan semuanya. kasus-kasus yang terjadi seputar tentang pelecehan seksual memang kalau menurut gua sih kayak kita nggak tahu memang yang bakal terjadi sekarang. Ya. Pentingnya sekali lagi kayak apa sih namanya Pendidikan. terus juga membatasi media sosial. Ya. Kadang-kadang juga orang tua sekarang lu Ya. tahu sendiri lu sebagai orang tua yang punya anak kalau Ya. secara gitu ya. Lu anak lu rengek kasih handphone. Yes. Bener sih, nonton YouTube. Nah kadang-kadang kita sebagai orang tua juga bingung, Ya. ada egoisnya sendiri gitu. Kayak udahlah yang penting anak gua tenang, yang penting anak gua nggak rewel, kasih YouTube. Nah mungkin itu juga salah satu kans untuk dia bisa masuk hal-hal yang negatif karena kita nggak bisa kontrol. Betul. Bener nggak sih? Bagaimanapun juga namanya teknologi itu seperti apa ya, dua mata pisau ya. Bener. Satunya tajam, satunya tidak tajam gitu ya. Kalau kita salah menggunakannya, maka kita akan kena yang tajam kan. Iya. Maka yang salah-salah akan kita Makan habis-habisan. Gue gini-gini Jadi makan. kalau misalnya gue nanti punya anak gitu ya, kasarnya sebisa mungkin gue kayak handphone tuh belum. Sebisa mungkin kayak belum jadi.
Ntar gue minum dulu lah. Kalau ngomongin anak kok pusing. Gue juga. Ya. Jadi kalau ngomongin soal nanti kedepannya, kasarnya gue kayak seminimalis mungkin anak gue nanti gue nggak bakal dikasih handphone sih. Betul. Itu sih kayak kepengen gue sebenarnya. Bagaimanapun juga ya kita susah juga ya namanya mengekang seseorang, nggak bisa juga. Akhirnya nanti anak lo atau nggak ponakan lo, akhirnya mereka akan ke masyarakat juga, mereka akan sekolah, mereka akan ketemu banyak orang. Kita memang sebagai orang tua gitu ya mungkin khawatir, khawatir, sangat berlebihan khawatir. Tapi ya nggak bisa berbuat apa-apa. Masa lu mau ngintilin terus, dia mau sekolah diintilin, dia mau ketemu temannya diintilin, nggak bisa kan. Satu-satunya cara adalah memberikan edukasi. Bener. Edukasi nggak hanya kita dapatkan dari sekolah aja. Lu kalau lingkungan rumah bener-bener juga penting ya. Orang-orang terdekat itu penting. Bener-bener. Lu kalau ngomongin soal seks kadang-kadang nih kita sebagai anak muda dulu ya. Dulu anak mudanya dulu anjir. Anak dulu berarti. Jadi kayak anak tua. Lu jangan ngomongin seks anak-anak deh, itu jorang, porno. Iya. Gitu kan. Sebenarnya tujuannya bukan ke arah situ. Betul. Lebih ketika lu nanti terjadi yang seperti ini, lu bisa ini nggak benar deh. Ini nggak benar, kita bisa menyangkal. Betul. Jadi memang sekali lagi edukasi seks ya. Bener belum sih. Mungkin ada di Indonesia, tapi ini penting. Sudah mulai sih kalau sudah mulai. Sudah mulai. Tapi ditambah lagi mungkin dengan dukungan dari orang-orang rumahnya ya. Nggak perlu orang tua. Kita mungkin sebagai kakak, mungkin sebagai omnya, mungkin ada. Gua sih kakak kecil ya, bukan om ya. Karena umur gua walaupun sudah sama ya. Tuir tapi lebih ke kayak kakak-kakak, bukan om-om. Jadi mungkin kita lebih ngajarin kali ya bahwa ini loh, ini organ reproduksi kamu ini organ vital kamu ini nggak boleh pegang orang. Nah, ini gitu, bahaya. Kalau kamu begini-gini bahaya. Bener. Ini belum umurnya, belum saatnya, begini gitu. Kasusnya tuh sekarang anak muda yang gua sesalkan itu adalah yang gua takjub itu adalah usia produktif at least 17 tahun sampai 20 sekian tahun. Itu tuh masih kayak lu masih banyak cita-cita yang harus lu gapai gitu. Betul. Loh. Gitu kan, apalagi salah satu korban untuk dilecehkan, secara trauma juga trauma akhirnya kan, secara psikisnya kena, mentalnya kena, hasil hidup lu ya mungkin gitu ya, siapa tahu. Jadi kayak udahlah gua gini-gini aja gitu. Tapi memang agak susah juga, tricky. Di umur 17 tahun kita pasti pingin tahu nih. Rasa keinginan tahuannya pasti gede ya. Okay. Kayak darah kita tuh pengen kesini, pengen kesana, pengen main ini, pengen tahu ini, pengen kenal sama ini sama itu gitu. Ya, tapi harus tetap kontrol sih menurut gua, kayak itulah, benar, kontrol dan pendidikan usia dini, ya seks usia dini itu kalau menurut gua penting banget ya. Jadi gini sebenarnya, kalau ngelihat hal-hal yang makin kesini tuh makin menurut gua aneh, marak, makin apa-apa viral, video sedikit viral dan lain sebagainya viral, apalagi masalah sex education, pelecehan seksual sekarang yang banyak orang omongin. Sebenarnya satu kuncinya kan, tadi yang gue bilang sama lu kan, kayak pendidikan seks usia dini itu bagi para orang tua kasarnya ataupun saudara-saudara di rumah itu tetap harus diajarkan sama anak-anak kecil sih. Betul banget. Jadi yang belajar itu nggak hanya anaknya, matematika, juga orang gitu kan? tuanya pun belajar ya. Bagaimana menjaga anaknya dengan baik. Bener. Ini sebagai petuah bapak lah ya. Betul sekali. Lu sebagai punya anak, ya pasti lu ajarkan itu juga dong. Iya dong. Iya kan, apalagi lu anaknya laki dan semua. Juga jangan lupa pendidikan agama juga penting ya. Ya itu sih nomor satu kalau menurut gue. Penting ya. Bener. Penting ya. Agama tuh penting. Jadi balik lagi ya, lu jangan takut masuk pesantren gara-gara kita ngomongin itu. Betul. Karena pesantren sekarang tuh beda sama yang dulu. Di situ adalah pendidikan agama lu penting. Dan yang paling penting lagi, sex education mungkin terdengar tabu tapi itu penting. Jadi penting jangan banget. rasa malu kalau misalnya ketika anak-anaknya, Bu ini apa, Pak ini apa. Buka komunikasi. Buka komunikasi, itu yang paling penting. Oke. Kalau begitu, ini adalah episode pertama kita. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Maksud lo apa masih berhasil? Sebenarnya kita lebih ke sharing aja, Andra. Di usia kita yang at least udah gak 20-an lagi gitu, gue gak mau bilang sebutnya apa itu ya. Cuman tua dia. sekarang kita kayak ngobrol aja perspektif kita zaman-zaman dulu kita sama zaman sekarang. Kita sekarang kayak masuk ke dunia milenial sebenarnya kan, pandangan seperti apa gitu ya. Kaum milenials, kaum yang semangat sekali lagi, tapi semangatnya sama karya, bukan sama hal-hal yang negatif. Betul sekali. Dan jangan lupa ya, nantikan juga nih episode berikutnya kita ya. Bener. Yang akan tayang kapan-kapan. Kapan? Sabtu depan. Setiap Sabtu kita bakal tayang. Mudah-mudahan kita sebenarnya belum ada sapaan buat dengar. Kita ngobrol di rooftop ya. Iya. Di rooftop gitu. Sekarang boleh nanti kasih komentar panggilannya mau apa.
bebas di kolom komentar ya. Jangan lupa nanti follow dulu ya, subscribe dulu, like ya, komen juga. Bener gak sih? Kita sebagai kayak YouTuber gitu ya sih? Kayak YouTuber banget ya. Udah kayak Om Deddy Kobuzer kan? Jadi ini adalah episode perdana kita. Oh ya, kita lupa memperkenalkan diri. Oh iya, kita udah ngobrol banyak, udah sharing, sudah ngomongin di Roof Talks gitu ya. Ya. Tapi kita belum kasih tahu kalian, kamu, gue bingung mengingat apa kalian kamu ya. Oke, ya, gue Juna, gue siaran atau gue announcer di Cosmo Radio Visual di jam 6 sampai jam 8 di program Senja. Betul, dan Lu gue siapa? Gue bukan siapa-siapa. Siapa? Gue Indra Ansara, gue siaran di Cosmic 90 di jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Nah, nanti kita bakal bikin konten-konten yang seru lainnya. Jangan lupa nanti hari Sabtu ya, kita bakal upload video lagi. Mudah-mudahan kita konsisten ya. Betul banget. Karena itu yang paling susah. Ya, karena kita Benar-benar. syutingnya di rooftop, jadi kita menamakan Program program ini adalah Rooftop. Roof Talk. Ya, Roof Talk. berbicara di Rooftop. Ya. Rooftop. Nah, Oke. tapi kita belum punya nama pendengar. Ya itu. Nanti kita serahin aja sama kalian di sana yang lagi nonton ini. Tinggal komen aja. Jangan lupa juga Nindra untuk subscribe ya, untuk like dan komen. Lu kayak YouTuber handal gitu gak sih? Iya. Ya sudah, sekali lagi sampai berjumpa lagi, sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya, setiap Sabtu ya. Jangan lupa ya. Bye bye. Bye. Cheers.